goceng kan? Iya, Pak. Gue juga sama. Iya. Ini, Pak, ya. Iya. Nih. Ada, Pak. Ya. Dapat duitnya. Sini. Jaga duit kayak gini tidak becus. Tadi hujan tiba-tiba datang, Bu. Kok cuma segini sih duitnya? Maaf, Bu. Tadi Nesiti bilang dia belum bisa bayar utangnya sekarang. Tapi nanti kalau uang hasil pensiunnya sudah keluar, dia janji akan membayar semua utangnya, Bu. Kamu itu debt collector-nya aku. Kerjaan kamu tuh lagi utang. Iya, Bu. Tapi saya kesian, Bu. Ngapain kamu mesti kasihan? Pakai dong otak kamu. Kalau sampai awal bulan ini Nesiti nggak bisa bayar, gaji kamu yang aku potong. Bisa? Bang, maafin bibi aku ya, Bang. Sebenarnya dia nggak jahat, Bang. Dia cuma... Nggak apa-apa kok, Jah. Abang udah maafin bibi kamu. Makasih ya, Bang. Permisi dulu ya. Bu. Makan ya, Bu. Ntar aja. Him, gimana kerjaan kamu? Kerjaan baik, Bu. Kabarnya Bu Lela gimana? Bu Lela juga baik, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kamu udah kerja. Him, kenapa? Gak apa-apa kok, Bu. Gak usah bohong sama ibu. Kalau nggak ada apa-apa, muka kamu nggak kayak gitu. Ibu nih ya, orang dibilang nggak apa-apa. Kalau ada masalah di kerjaan, itu hal yang biasa. Nggak usah terlalu dipikirin. Kalau kamu dimarahin, itu juga wajar. Yang perlu kamu ingat cuma satu. Kalau kita kerja, di mana aja pasti nemuin masalah. Jadi wajar aja kalau kamu dimarahin, ya. Sekarang Ibu makan ya. Terus Bang Rohim bilang apa sama kamu, Za? Dia nggak bilang apa-apa, dah. Masa sih dia nggak bilang apa-apa? Jangan-jangan dia bilang kalau dia mau ngelamar kamu. Kamu bisa aja deh. Tapi bener kan, kalau kamu suka sama dia? Udah dong, Dak. Dari tadi ngomongin itu terus, Alah, kamu bilang aja kalau kamu juga senang digodain kayak gitu. Tuh, kan bisa aja deh. Dak, kayaknya aku pulang sekarang aja ya. Soalnya kalau kita kelamaan ngobrol di sini, kamu tahu kan bibi aku, nanti aku bisa dimarahin lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kurang ajar kamu ya, nggak punya sopan santun. Sini, sini, sini. Aduh, Bi, ampun, Bi. Sini kamu, sini, sini. Kamu kurang ajar kamu ya, nggak tahu diri. Udah dikasih makan, minum. Merasa naik piatu kamu. Sekarang bukan di jilbab kamu. Aku benci lihat ini buka. Bi, maaf, Bi. Saya nggak sengaja, Bi. Gak ada maaf-maaf, buka. Lepasin. Jangan, Bi, ampun, Bi. Lepasin. Dengar ya, mulai sekarang kamu nggak boleh lagi pakai jilbab. Tapi, Bi. Gak ada tapi-tapian. Kamu harus nuruti semua kemauan Bibi. Ngerti kamu?
Gila, cantik juga ternyata Aziza ini. Wah, boleh juga nih. Bi, ini makanannya, Bi. Assalamualaikum. Aduh! Astagfirullahaladzim. Kamu ini ngangkat bagiannya nggak becus. Gimana sih kamu? Maaf, Bi. Saya nggak sengaja, Bi. Sekarang cepat kamu bersihin. Sekarang. Iya, Bi. Ajar kamu ya. Sakit banget dah. Tahan, sabar. Bentar. Ini lagi. Aduh, udah sakit banget. Iya, tapi bentar ya. Au. Au. Tahan ya. Dah pelan-pelan dah. Wan, kamu serius mau menikahi keponakan tante? Ya serius lah, Tante. Kalau kamu memang serius mau menikahi dia, ada yang perlu kamu tahu tentang toko yang tante kelola ini, Wan. Apa itu, Tante? Sebenarnya toko ini bukan milik tante. Terus toko ini milik siapa? Toko ini milik kedua orang tua Azizah. Tapi selama ini tante bikin surat palsu tanah dan bangunan atas nama tante. Padahal sebenarnya masih nama kedua orang tua Azizah yang akan diwariskan sama Azizah, Wan. Terus maksud dari semua ini apa, Tante? Kalau kamu menikah dengan Azizah, nantinya hak waris toko ini akan jatuh ke kamu sebagai suaminya Azizah. Dan setelah itu, kita tinggal membuat si Azizah mati. Dan kita akan menikmati harta ini berdua, Wan. Kamu setuju nggak dengan pendapat Tante? Benar-benar ide yang brilian. Bang, jalannya pelan-pelan ya, Bang. Kenapa, Zah? Kaki kamu masih sakit? Iya, Bang. Kaki aku masih nyeri. Gimana kalau kita istirahat dulu, Zah? Nanti kalau udah baik kan kita jalan lagi. Aku anterin langsung ke rumahmu. Makasih ya, Bang.
Kan udah dibilangin istirahat aja. Kok jadi malah repot gini, Bu? Ibu kan cuma kepengen masakin kamu aja, Him. Kamu kan udah lama nggak makan sambal sama pepes ikan ini. Iya, tapi kan Ibu masih sakit. Kecuali kalau Ibu udah sembuh, boleh deh bikinin Rohim apa kesukaan Rohim, ya? Aziza apa kabarnya? Tuh kan ngalihin pembicaraan Ibu mah. Emang Ibu nggak boleh tahu calon menantu Ibu kabarnya gimana? Calon mantu ya, Bu? Emang Ibu setuju kalau Aziza jadi mantu Ibu? Jelas Ibu setuju. Asal apa, Bu? Ya asal dia tahu kondisi keluarga kita. Kita kan bukan dari keluarga yang mampu. Jadi mudah-mudahan aja dia bisa menyesuaikan diri. Itu mah kecil. Rohim jamin. Aziza akan menjadi mantu kesayangan Ibu. Ya? Kamu tuh bercanda, jelas aja mantu kesayangan. Orang anak Ibu kan cuma kamu satu. Emangnya kamu mau punya dua? Oh iya. Za, Bibi pengen ngomongin sesuatu yang penting sama kamu. Katanya si Marwan punya niat untuk menikahi kamu, Za. Kenapa? Kamu gak setuju kalau Bibi nikahkan sama si Marwan? Maaf, Bi. Bukannya Aziza nggak setuju. Tapi, apa Bibi tega menikahkan Aziza dengan lelaki yang pernah Bibi tidurin? Lancang kamu ya! Maaf, Bi. Aziza sama sekali nggak bermaksud seperti itu, Bi. Aziza cuma pengen Bibi tahu kalau Aziza juga pengen memiliki jodoh pilihan Aziza sendiri, Bi. Heh, dengar ya. Kamu itu kecil, Bibi yang besarin. Kamu itu bukan anak Bibi, cuma ponakan. Jadi wajar kan kalau kamu bahas budi sama Bibi? Tapian, Bi. Gak ada tapi-tapian. Kamu harus menikah sama si Marwan. Titik! Rencananya Abang dan Ibuku akan datang melamarmu, Jah. Kenapa, Jah? Anu, Bang. Aziza mau ngomong kalau apa, Jah? aduh, gimana ini ya Allah? Gimana caranya agar aku bisa memberitahukannya ke Bang Rohim? Jah, ada apa, Jah? Bang, Azizah mohon. Sepertinya kita nggak usah berhubungan lagi, Bang. Kenapa, Jah? Kok tiba-tiba kamu ngomong seperti itu? Nggak ada apa-apa kok, Bang. Jah, kamu harus katakan ke Abang. Biar Abang bisa bantu kamu. Aduh! Yang mulai hari ini, Bibi nggak melihat kamu lagi jalan sama si Rohim. Ngerti? Azizah mencintai dia, Bi. Apa kamu bilang? Cinta! Bibi nggak perlu cinta dari kamu. Yang Bibi perlu cuma balas budi dari kamu. Kalau itu yang Bibi inginkan, aku akan membalas kebaikan Bibi. Karena Bibi telah membesarkan Azizah. Tapi Azizah mohon, Bi. Izinkanlah Azizah menikah dengan Bang Rohim. Ih, Azizah, kamu ini bodoh banget sih. Kamu bisa dapat apa dari si Rohim? Kaya juga enggak. Sekolah itu cuma tamat SMA. Nah, tuh si Marwan tuh udah kaya, sarjana lagi. Ngapa sih kamu? Tapi cinta nggak memandang derajat seseorang, Bi. Azizah mencintai Bang Rohim. Karena apa? Karena Bang Rohim orang yang soleh, Bi. Soleh? Hei, Azizah, dengar ya apa kata Bibi. Kamu pikir Soleh bisa bilang orang kaya? Paling juga kaya hati, mau kau makan hati. Azizah mohon, Bi.
Bu? Ibu! Bu! Gimana, Dak? Apa Ibu baik-baik aja? Keadaan ibu saat ini sangat lemah, Bang. Jadi kita harus bawa dia ke rumah sakit. Soalnya ibu harus dirawat inap. Rawat inap? Apa nggak ada jalan lain, Dak? Rawat inap itu mahal. Kondisinya udah seperti ini, Bang. Ida udah berusaha. Tapi peralatan di sini kan kurang memadai. Jadi lebih baik kita bawa ibu ke rumah sakit yang lebih besar dan lebih baik. Ya, Bang? Gak bisa! Seenak-enaknya kau minjem uang. Lagian kan kamu udah kepecat. Kok kamu malah minjem uang sih? Saya nggak tahu kemana lagi harus saya meminjam, Bu. Mau kemana, kek? Pokoknya di sini bukan tempat peminjaman uang. Ngerti kamu? Kalau saya tidak mendapatkan uang itu sekarang, saya nggak tahu nasib ibu saya. Masa bodoh? Dengar ya, di sini tempat jualan togel, bukan tempat peminjaman uang. Ngerti kamu? Pergi sana sekarang. Tolonglah, Bu. Tolong. Nggak bisa. Pergi sana sekarang. Pergi sana. Bang Rohim. Bang, maafin bibi aku ya, Bang. Gak apa-apa, Zah. Bibi kamu nggak salah kok. Ini, Bang. Apa ini, Zah? Ini uang pengobatan untuk mama abang. Iya, tapi ini uang siapa, Zah? Ini uang tabungan aku sendiri, Bang. Ibu ada di mana nih? Kita di rumah sakit, Bu. Him. Iya, Bu. Kamu udah ngomong belum sama Aziza? Kalau kamu tuh mau ngelamar dia. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Barusan Tante bilang, kamu manggil aku? Enggak, Bang. Saya nggak manggil abang. Tapi tadi Tante bilang... Aku sengaja membuat kamu agar datang ke kamar ini, Wan. Kalian ini kan sebentar lagi menikah. Jadi nggak ada salahnya kan kalau kalian ngobrol satu kamar? Tapi kan, Bi, kalau belum akad nikah, itu belum disebut satu muhrim. Kalau satu kamar kan gak dosa, Bi. Itu kan cuma kata-kata orang. Tapi kalau menurut aku, kalian sudah satu muhrim kok. Iya, ntar gue doain nomor lu keluar ya. Halo, Tante. Halo, Marwan. Gimana pendekatan kamu tadi pagi? Payah, Tante. Kalau menurut aku sih, Aziza nggak suka sama aku, Tan. Dan aku nggak tahu lagi gimana caranya biar dia suka sama aku. Tenang, Wan. Pelan-pelan. Tante yakin pasti dia mau sama kamu. Tante yakin dari mana? Kalau sampai dia nggak suka juga gimana? Tante akan paksa dia supaya dia mau sama kamu. Tapi ada syaratnya. Maksud Tante?
Marwan, masa kamu nggak tahu sih keinginan tante? Tante, kalau itu sih aku tahu lah. Tapi kalau Azizah datang gimana? Alah, kamu tenang aja. Kamu mau tahu cara ngeluluhin hatinya si Azizah nggak? Ya, menurut kamu kalau aku sama Azizah kawin lari, apa bagus buat kita nantinya? Ya, daripada dia harus menikah dengan pemuda yang ternyata jelas-jelas udah meniduri bibinya. Memangnya kamu rela kalau dia menikah dengan pemuda seperti itu? Kalau kamu nggak rela, harusnya kamu menolong dia. Jangan biarkan dia menikah dengan pemuda yang tidak dia cintai. Itulah ada. Itu yang bikin aku bingung. Kemarin dia bilang jangan dekatin aku lagi. Tapi sekarang dia minta aku ngajak dia kawin lari. Itu kan kemarin. Soalnya kemarin kan dia dijodohkan oleh bibinya. Tapi aku yakin kalau sekarang Azizah tidak bisa menipu dirinya sendiri. Karena dia sangat mencintai kamu dan dia juga ingin menikah dengan kamu. Zah. Bang Rohim? Nanti bibi kamu bangun. Abang mau jemput aku pergi dari sini ya? Iya, Zah. Abang mau ngajak Azizah kawin lari. Tapi mesti gimana, Bang? Soalnya pintu keluarnya cuma satu, ada di depan toko. Mau kemana kamu? Mau ke pasar, Bi. Mau ke pasar ke botas segala sih? Enggak, Bi. Sumpah, enggak. Kurang ajar kamu ya. Kamu mau kabur kan? Maaf, Bi. Saya harus pergi. Saya nggak bisa menikah dengan orang yang saya nggak cintai. Aduh. Mau kemana kamu, Azizah? Saya mau ke pasar, Bang. Ke pasar? Iya. Azizah kemana sih? Kok udah sampai gini hari belum datang juga? Itulah, Bu. Aku jadi bingung. Seharusnya dia udah datang jam segini. Terus sekarang kenapa kamu gak jemput dia? Nanti kalau aku ketemu bibinya gimana, Bu? Bilang aja kamu tuh cinta sama Azizah. Bibinya itu kalau punya keinginan harus ditepatin, Bu. Dia paling gak suka dibantah sama orang. Terus sekarang kamu maunya gimana? Mulai sekarang kamu nggak boleh lagi keluar rumah. Kamu bibi pingin sampai pernikahan kamu dengan Marwan dilangsungkan. Ngerti kamu? Azizah mohon, Bi. Gak ada mohon-mohonan. Kalau sampai bibi tahu kamu kabur, bibi akan laporkan si Rohim ke kantor polisi dan bibi akan bilang dia culik kamu dan dia akan masuk penjara. Iya, Bi. Iya. Kamu harus menikah dengan Marwan. Aku harus gimana, Bang? Aku pengen minta tolong sama kamu, Dak. Tolong sampaikan
ke Azizah kalau aku pengen ketemuan sama dia. Loh, memangnya kemarin abang janjian sama dia di mana? Kami janjian di rumah sakit di kamar ibuku. Habis itu rencananya kami ingin kawin lari dan sembunyi dulu sampai beberapa bulan. Lalu kalau keadaannya sudah reda, kami akan kembali lagi ke sini. Kira-kira kenapa ya Azizah kok sampai nggak datang ke rumah sakit? Itulah sampai sekarang saya juga bingung. Gimana? Kamu bisa bantu aku? Insya Allah ya bang. Jangan lupa ya, Dak. Kalau kesana bawa oleh-oleh. Siap, Pok. Bilangin ke yang lain kalau mau beli buruan. Sejam sebelum pengumuman nggak ada pembelian ya. Oke, Pok. Ya. Apaan tuh? Jeruk Kalimantan, Bi. Azizah ada? Ada di dalam. Bang Rohim marah nggak sama kamu? Enggak, Bang Rohim nggak marah sama kamu. Cuman dia aneh aja kok kamu tadi nggak nongol di rumah sakit. Aku udah mau berangkat tadi pagi. Tapi Gimana kalau aku bilang sama Bang Rohim kamu mau ketemuan lagi kayak semalam? jangan, Dak. Loh, kenapa? Sebenarnya aku cinta sama Bang Rohim, Dak. Memang aku dari dulu aku pengen dia jadi ayah dari anak aku. Tapi setelah aku pikir-pikir, mungkin dia bukan jodoh aku kali, Dak. Ya, jodoh aku yang dipilih sama bibiku. Za, kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Tapi rasanya memang aku nggak berjodoh sama dia. Assalamualaikum, Bu Lela. Mau kemana kamu? Mau jenguk ibu saya di rumah sakit. Biaya dari mana kamu bawa ibu kamu ke rumah sakit? Saya dapat pinjaman dari Azizah. Dari Azizah? Gawat. Padahal Azizah sudah bilang kalau bibinya jangan sampai tahu. Bi, uang yang Azizah kasih ke Rohim itu kan uangnya Azizah sendiri. Ya memang itu uang kamu, tapi asalnya dari Bibi juga kan? Iya bener sih, Bi. Tapi kan meskipun asal uangnya dari Bibi, itu kan udah milik Azizah, Bi. Berarti kan Azizah berhak ngasihin ke siapapun juga, Bi. Ya tapi kan nggak harus ke laki-laki membuat kamu bodoh, Azizah. Dengar ya, kamu jangan bodoh, Azizah. Justru Bibi ini ingin membantu kamu. Kok Bibi bilang Azizah bodoh sih? Ya orang memang kamu bodoh kok. Suatu saat nanti Bibi yakin kamu pasti nggak akan menyesal menikah sama si Marwan. Ingat nih kata-kata Bibi. Dasar bebah. Susah kalau dibilangin. Aku harus melakukan sesuatu agar Azizah menjauh dari Rohim. Gimana ada kabar Azizah? Dia baik-baik aja, Bang. Syukurlah. Bang, ini ada titipan dari Azizah. Apa ini? Bang, kalau bisa jangan dibuka sekarang, nanti aja. Assalamualaikum, Bang. Sebelumnya Azizah meminta maaf karena nggak bisa memenuhi janji kita tadi pagi. Karena sesuatu dan lain hal, rencana kita tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, setelah Azizah pikir-pikir,
Aziza berkesimpulan, mungkin kita memang gak jodoh, Bang. Mungkin Allah sudah punya rencana lain untuk kita berdua. Sekali lagi, Aziza minta maaf kalau ini membuat Abang kecewa. Wassalam, Aziza. Dok, apa saya boleh pulang, Dok? Kalau melihat kondisi ibu seperti ini, ibu belum boleh pulang sekarang. Tapi dok, saya nggak punya uang. Kalau harus dirawat di rumah sakit ini kan rumah sakit yang bagus. Harganya pasti mahal. Saya nggak punya uang, dok. Lebih baik saya pulang ke rumah. Nanti saya berobat jalan, ya. Bu Sumarni, tenang saja. Masalah biaya sudah ada yang nanggung kok. Ditanggung oleh siapa, Dok? Memangnya Mas Rohim belum tahu? Ya, saya tidak tahu, Dok. Semua yang menanggung masalah biaya di sini adalah Bu Laila. Ya, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Tapi kan masalahnya sekarang aku sudah bayar. Mana bisa uang itu diambil lagi? Jadi gimana dong, Bu? Saya nggak pengen punya utang sama Ibu. Ya, kalau kamu nggak mau punya utang, bayar dong kamu. Ya, tapi gimana saya bisa bayar, Bu? Uang aja saya nggak punya. Rohim. Kamu bisa kok melunasinya. Tapi gimana bisa, Bu? Kan kamu tahu kalau aku ini janda kesepian. Kamu harus melayaniku. Tapi itu kan dilarang oleh agama, Bu Laila. Benar. Itu dilarang sama agama. Tapi ingat, memangnya agama yang ngelunasin biaya ibu kamu di rumah sakit? Nggak. Aku nggak boleh melakukan ini. Nggak boleh. Terus Wan, kapan rencana kamu mau menikahi Aziza? Rencananya sih bulan depan, Tante. Ya, Aziza? Kalau aku sih maunya aku sekaligus ngelamar, terus aku nikahin dia, Tante. Bagus deh kalau gitu. Tapi Wan, kalau bisa tambahan seserahannya langsung dilunasi ya? Ah, Tante, kalau soal itu gampang. Semua udah beres kok. Tante kayak nggak tahu Marwan aja sih. Malah aku tuh sekalian udah nyiapin uang untuk beli rumah untuk Aziza, Tante. Jangan beli rumah dulu, tunda aja dulu. Mendingan duitnya kita gunain untuk tambahan modal usaha Tante yang baru. Tante pengen banget Wan punya tempat perjudian. Kalau bisa sekaligus lokalisasi. Tante serius, Tante? Ya iyalah, masa Tante selamanya jadi penjual togel? Tante kan pengen punya tempat hiburan kayak di Las Vegas gitu, Wan. Itu ide yang brilian, Tante. Jadi setelah kalian menikah, kalian tinggal di rumah ini aja dulu ya. Kalau Marwan sih tergantung Aziza aja, Tante. Ya, sayang? Gimana, Zah? Masa kamu tega ninggalin Bibi sendirian di sini? Mas Roy. Ibu Sumarni
tadi mencoba kabur. Dan dia telah berhasil keluar dari ruangan ini. Tapi di jalan dia pingsan. Lalu siapa yang bawa ibu saya ke sini, Dok? Seorang tukang beca menemukannya dan membawanya kembali ke sini. Gara-gara masih memakai pakaian rumah sakit di sini. Tapi kejadian tadi itu nggak akan berpengaruh sama kondisi kesehatan ibu saya kan, Dok? Sebenarnya kondisi Ibu Sumarni tadi pagi sudah membaik, Mas. Tapi karena dia pingsan di jalan, kondisinya kembali kritis. Dan harus dioperasi. Dioperasi? Ya. Ya Allah, gimana ini? Baik, kalau kamu nggak mau melayaniku, nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Bu? Katakan, Bu. Aku akan mengatakan syarat itu asalkan kamu berjanji bisa memenuhinya. Sejauh itu nggak dilarang oleh Allah. Saya akan janji akan menepatinya, Bu. Baik, aku akan mengatakan syarat itu. Syaratnya, aku akan membiayai pengobatan ibu kamu asalkan kamu berjanji melupakan hubungan kamu dengan keponakanku Azizah selamanya. Tapi, Bu... Rohim, kamu sudah berjanji barusan. Dan syarat yang aku ajukan ini tidak ada hubungannya dengan aturan agama. Iya kan? Gimana? Kamu bisa menerima syarat ini? Karena sesuatu dan lain hal, rencana kita tidak bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Namun, setelah Azizah pikir-pikir, Azizah berkesimpulan, mungkin kita memang nggak jodoh, Bang. Kalau kamu bisa menerima syarat ini, aku akan perbolehkan kamu tetap bekerja di sini. Kenapa kok belum tidur? Rohim belum ngantuk, Bu. Kenapa sih? Apa yang kamu pikirin? Ayo cerita sama ibu. Masa ibu nggak boleh tahu? Sepertinya nggak pantas kalau Rohim bercerita hal ini kepada ibu. Sebetulnya kamu nanya apa sih? Apa betul, Bu? Kalau kita menikah, harus dengan orang yang kita cintai. Dulu, waktu ibu belum menikah sama almarhum ayah kamu, ibu sama sekali nggak cinta sama dia. Tapi setelah ibu nikah dan ibu hidup sama-sama, ibu baru sadar bahwa cuma ada satu laki-laki yang paling menyintai ibu. Siapa ibu? Ayah kamu. Sekarang surat tanah ini sudah menjadi milik kamu, Wan. Pasti dong, Tante. Kita berhasil dan sekarang kita kaya raya. Tapi Tante, nanti dulu. Kita jangan senang dulu. Kita harus pikirkan apa langkah kita selanjutnya. Langkah kita selanjutnya adalah membuat keponakan Tante yang satu itu mati. Mati? Maksud Tante kita bunuh dia secara langsung? Marwan, kamu ini kok bodoh banget sih? Kalau kita ngebunuh dia secara langsung, kita bisa masuk penjara. Pakai akal dong, Wan, kalau mau ngebunuh. Kita itu kalau mau ngebunuh dia, kita harus ngebunuhnya secara perlahan-lahan, tapi sangat menyakitkan. Ngerti kan kamu? Sampai juga kita, Bu. Ibu bangga sama kamu, Im.
Ibu bisa aja, kenapa, Bu? Iya, biarpun kamu anak lelaki, tapi kamu pinter ngurus rumah. Semua tanaman ibu seger-seger. Bu, yang ngerawat rumah ini itu bukan Rohim. Kalau bukan Rohim, siapa dong? Azizah? Bukan. Azizah sudah menikah. Menikah? Pasti ada yang baru, kan? Ibu bisa aja. Kenapa sih, Dak? Selamat ya, Zah. Benar aku hamil. Ya Allah, Dak. Ternyata aku bakalan punya anak sebentar lagi. Mulai hari ini, kamu mesti makan yang banyak. Jangan lupa, makanan kamu itu harus yang bergizi. Karena apa? Karena setiap makanan yang kamu makan saat ini bukan hanya buat kamu sendiri, tapi buat bayi kamu juga. Satu lagi tugas baru kamu menjelang kelahiran. Apaan tuh? Kamu harus siapin nama buat bayi kamu. Iya juga ya. Kira-kira nama apa ya yang aku bakalan siapin nanti? Apa aja juga bagus kok. Yang penting baik buat semuanya. Bener juga sih. Rasanya aku gak sabar banget Dada nungguin kelahiran bayi aku ini. Ya Allah, aku senang banget. Terima kasih Tuhan. Selamat ya. Masa sih nggak bisa? Emangnya apa yang salah sama jualan togel sampai kamu nggak mau, ha? Saya nggak bisa ngejual togel. Karena dilarang agama. Mau dilarang sama agama kek, aku nggak peduli. Yang penting kamu harus mengikuti semua keinginanku sesuai perjanjian kita. Gimana kalau saya menjadi debt collector seperti dulu, Bu? Kurang ajar banget sih kamu, Rohim. Kamu nggak bisa seenaknya dong minta kerjaan ke aku kayak gitu aja. Tapi tolonglah, Bu. Saya ingin sekali menepati janji saya ke Ibu. Tapi saya nggak bisa untuk melanggar perintah Allah. Kamu ini keras kepala banget ya. Kamu itu jadi debt collector aku aja nggak becus. Sekarang kok malah milih-milih kerjaan lagi. Saya bukan yang milih-milih, Bu. Tapi... Kenapa? Kamu takut sama Tuhan, iya kan? Mulai sekarang, kamu boleh kerja jadi kuli aku di toko. Alhamdulillah. Saya nggak tahu lagi gimana harus membalas kebaikan Ibu. Nur! Turun! Aduh, ampun Bang. Kamu itu nurut nggak sama suami kamu? Hah? Nurut nggak? Ampun Bang. Udah bilang berapa kali kan? Jangan pernah pakai jilbab ini, hah? Masih dipakai juga? Buka! Aduh, ampun Bang. Astagfirullah. Ayo bangun! Bangun! Jangan bilang bangun. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Cek ngomong kamu ya. Ya Allah, kasihan Azizah. Tabahkanlah hatinya dalam menghadapi cobaan ini, ya Allah. Ayo sini, duduk kamu. Ada apa lagi ini, Wan? Nih Azizah nih Tante. Kita kan udah beberapa kali ngelarang dia untuk jangan pakai jilbab. Tapi tadi aku lihat dia pakai jilbab, Tante. Dia masih pakai jilbab. Kalau Tante nggak percaya, Tante tanya aja di mana. Tanya. Benar nggak yang dibilang suami kamu? Kalau ditanya jangan diam aja, jawab. Kamu toleh. Kan Bibi udah bilang kamu nggak boleh pakai jilbab. Kenapa kamu ngelawan? Maafin Azizah, Bi. Azizah pakai jilbab karena Azizah nggak mau berbagi aurat dengan orang lain selain Bang Marwan. Alah, alasan aja kamu. Sumpah demi Allah, Bang. Sekali lagi kamu bilang demi Allah, aku gampar kamu tahu gak? Ya Allah, tolonglah hamba. Tolong ya Allah. Dengar ya, aku paling benci sama orang pakai jilbab. Bebal kamu. Astagfirullahaladzim. Berani kamu ngomong kayak gitu lagi, aku injak perut kamu ya. Ampun, Bi. Ampun, Bi. Ampun. Udahlah, Him. Kamu jangan mikirin Azizah terus. Dia kan udah jadi istri orang. Tapi cinta Rohim cuma untuk Azizah, Bu.
Nggak ada yang lain. Sebesar apapun cinta kamu sama Aziza, Allah tuh udah ngelarang kamu untuk mencintai dia. Kamu harus bisa ngelupain Aziza. Kamu buka lembaran baru, ya. Tapi nanti dulu, tenang. Perhatian semuanya. Tahan dulu dong mainnya. Nyonya besar kita ini, Tante Laila mau ngomong suatu ke kalian. Silakan Tante. Hari ini adalah hari pembukaan tempat hiburan saya yang baru. Kalau di Amerika ada yang namanya Las Vegas, maka tempat ini saya namakan Laila Vegas. Laila Vegas. Masya Allah, ternyata neraka itu ada juga di bumi ini. Ya, abang yakin Allah itu maha mengetahui. Dia pasti tahu kalau kamu nggak pakai jilbab itu karena dilarang sama orang. Terima kasih ya, Bang. Ya, Bang, kamu aja yang ngomong. Abang aja deh yang ngomong duluan. Kamu sebenarnya kamu mau ngomong apa sih, Jah? Sebenarnya Aziza cuma mau nanya, Bang. Abang masih cinta nggak sama Aziza? Kamu benar-benar mau tahu apa isi hati abang sebenarnya? Sebenarnya abang masih cinta sama Aziza. Sungguh, Bang? Tapi apa, Bang? Tapi sayangnya abang nggak bisa mencintai orang yang sudah menjadi istri orang lain. Udah aja, aku aja. Jangan, Bang. Biar aku yang bawa aja semuanya. Soalnya kalau aku nggak bawa semua, nanti aku dimarahin sama suami aku. Ya udah deh. Tapi kamu ingat ya sama kandungan kamu ya. Betul satu krat. Kamu nggak dengar? Tadi saya bilang apa sama kamu, hah? Saya bilang kamu bawa 2 krat sekaligus kan? Nanti juga saya bawa yang satunya lagi kok, Bang. Kamu sekarang udah mulai ngebantah ya, hah? Udah berani-beraninya kamu ngebantah ya? Ada apa sih ribut-ribut? Ada apa Ini, sih? Lihat, ponakan tante yang nggak tahu diri ini udah mecahin 1 krat minuman kita. Kurang ajar kamu ya. Ngangkat kayak gini aja nggak becus. Aku tampar kamu ya. Jangan, Bu. Tolong. Orang kampung. Kamu jangan berani-beraninya bela dia ya. Maaf, Pak. Maaf. Dengar ya. Kamu tuh nggak berhak ngebelain dia. Tahu kamu? Maaf, Bu. Saya hanya kasihan dengan bayi yang ada di kandungan Aziza. Bayi. Dengar ya. Bayi dalam kandungan di perempuan nih, ya. Nggak ada artinya dibandingin 1 krat minuman ini. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim, Zah. Kenapa kamu berpikiran untuk menggugurkan bayi kamu itu? Zah, aku tidak ingin, dah. Bayi ini lahir tidak diinginkan oleh ayahnya. Maksud kamu apa? Kamu sekarang sedang bicara apa sih, Zah? Zah,
Kalaupun bapaknya tidak menginginkan bayi itu, tapi kamu harus terus mempertahankannya. Lalu, aku harus bagaimana lagi, Da? Aku ingin membesarkan bayi ini. Tapi suami aku bilang, botol minuman itu lebih penting daripada bayi ini. Astagfirullahaladzim. Suami kamu sanggup berkata seperti itu? Kalau enggak, ngapain aku jauh-jauh datang ke sini, Da? Untuk cerita sama kamu. Tapi sabar ya, Za. Sabar. Kenapa sih, Him? Kamu masih terus aja mikirin Azizah. Padahal Azizah kan udah jadi istri orang. Rohim kesian, Bu, ngeliat Azizah. Dia disiksa terus sama suami dan bibinya. Padahal kan dia lagi hamil muda. Astagfirullahaladzim. Kok tega ya Bu Laila melakukan itu sama Azizah? Itulah yang bikin Rohim jadi bingung. Rasanya Rohim ingin berhenti dari kerjaan itu. Gak kuat ngeliat Azizah diperlakukan seperti itu, Bu. Tapi apa, Him? Tapi kalau Rohim berhenti, kita mau makan apa, Bu? Ini emang keputusan sulit ya untuk kamu, Him. Tapi begini aja, Him. Selama kamu kerja sama Azizah, kamu anggap aja dia itu majikan kamu. Jadi kamu nggak boleh menyintai dia. Nggak tahu lah, Bu, apa Rohim bisa berhenti mencintai Azizah. Kamu harus mampu melupakan dia. Dan Ibu yakin kamu bisa melupakan Azizah. Masuk, Bu, masuk. Dengar kamu ya. Hah? Dasar istri nggak tahu diri. Dasar istri nggak tahu diuntung, tahu nggak kamu? Disuruh nyuci mobil, malah ngebantah lagi kamu. Nih ya, biar kamu tahu rasa nih ya. Nih rasain. Bang, kasihan bayi ini, Bang. Bayi? Hah? Memangnya aku peduli dengan bayi dalam kandungan kamu? Enggak sama sekali, tau nggak? Bang, istighfar, Bang. Istighfar, Bang. Apa itu istighfar, ha? Apa itu istighfar? Nggak penting. Tahu yang penting ini ya. Ini lagi akan kamu rasain kalau kamu ngebantah aku lagi, tahu? Ya Allah. Bang, izinin aku keluar dari sini, Bang. Bang. Enggak. Sebelum kamu mati kedinginan di sini, kamu nggak akan keluar dari sini. Bang, kasihan bayi kita, Bang. Dia kedinginan, Bang. Aku nggak peduli dengan bayi kamu. Biar deh bayi kamu itu mati dalam kandungan kamu sama seperti kamu sekarang. Bang, jangan ngomong kayak gitu, Bang. Emang kenapa? Hah? Aku nggak boleh ngomong kayak gitu. Iya, aku boleh ngomong apa aja. Hah? Aku ini suami kamu. Kamu tuh istri aku. Aku udah beli kamu dengan harga yang paling mahal, tau nggak? Bang! Nak, bantu ibu, Nak. Ibu kedinginan, Nak. Tolong hangatkan tubuh ibu, Nak. Ya Allah, aku mohon, kuatkanlah anakku yang ada di dalam kandungan ini, ya Allah. Zah, kamu tuh sebaiknya jangan banyak kerja. Kamu harus banyak istirahat. Kamu harus lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu terus-terusan seperti ini, bisa-bisa kamu keguguran. Kelihatannya kamu nggak semangat untuk menjaga kehamilan kamu. Kata-kata kamu itu memang benar, dah. Zah, kamu nggak boleh bilang seperti itu. Karena saat ini bayi yang ada dalam kandungan kamu itu benar-benar mengharapkan kamu. Kalau kamu menjaga dia baik-baik dan menginginkan dia, insya Allah, Zah, bayi kamu akan terlahir dengan selamat. Terus, aku harus gimana, dah? Kamu ingat nggak dulu, waktu kita pergi tamasya? Kamu kan semangat banget. Nah, kamu harus seperti itu, Zah.
Semangat? Gimana mau semangat kalau kondisi aku kayak gini? Ya Allah, apapun yang terjadi kepada diri hamba, hamba siap menerimanya ya Allah. Asalkan hamba minta satu hal kepadamu. Hamba minta, berilah kekuatan bayi yang ada di dalam kandungan ini ya Allah. Jagalah dia ya Allah, agar dia bisa lahir dengan selamat dan bisa menghirup udara segar di dunia ini. Hamba mohon ya Allah, kabulkanlah permohonan hamba ini. Kabulkanlah ya Allah. Terserah tante kita mau kemana aja. Pergi nonton. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Keponakan nggak tahu diri. Sini kamu. Aziza. Mau kemana kamu? Mau kemana? Saya mau nyusul Aziza, tante. Udahlah, nggak usah. Biarin aja dia pergi. Paling juga besok dia balik sini lagi. Tapi nanti kalau dia kabur. Udahlah Marwan, daripada kamu capek ngejar dia, mendingan kamu capek ngelayanin tante. Ya? Kamu jangan banyak berpikir, Zah. Ingat, sebentar lagi kamu akan melahirkan. Zah, sebenarnya ada nggak yang mau kamu bicarain sama aku? Aku nggak tahu dah. Aku nggak sanggup untuk nyeritain ini semua. Cerita dong, Zah. Mungkin dengan kamu cerita, beban kamu bisa sedikit berkurang. Terima kasih ya, Dan. Ceritalah, Zah. Sepertinya aku ingin bercerai dengan Bang Marwan. Kenapa kamu sampai berpikiran seperti itu? Aku baru saja melihat dia selingkuh. Dia bercumbu dengan wanita lain. Astagfirullahaladzim. Dia selingkuh dengan siapa? Apa dia selingkuh dengan bibi kamu? Nauzubillahi min dzalik, ya Allah. Itu kan dilarang oleh agama. Itu nggak boleh oleh Allah. Lalu aku harus gimana lagi, dah? Rasanya aku ingin bercerai dengan Bang Marwan. Sabar, Zah. Coba sekarang kamu sebut nama Allah, Zah. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi, Zah. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Zah. Allah pasti mengetahui siapa yang salah. Iya, Dan. Dah, aku takut pulang, dah. Aku takut. Zah, kamu harus pulang. Kamu harus liatin itikat baik kamu sama mereka. Tapi mereka pasti akan nyiksa aku. Aku mengerti, Zah. Tapi apa tidak sebaiknya kamu temui mereka? Kalaupun kamu ingin cerai sama suami kamu kan bisa berbicara dengan baik dan tidak dengan keadaan marah seperti ini. Dah, mereka pasti sangat kejam kalau menyiksa aku.
siapa yang kejam, hah? Sejak kapan kamu jadi tempat penampungan orang-orang yang kabur dari rumah? Bi, Aziza tidak kabur. Dia hanya mencari tempat untuk curhat aja. Yang pantas mendengarkan curhatnya cuma aku, bukan kamu. Ayo pulang. Ayo. Ampun, Bi. Sakit, Bi. Bi, ampun, Bi. Aduh, ya Allah. Aziza, di mana aja kamu, hah? Ampun, Bang. Saya cuma nginep di rumahnya Farida. Bohong kamu. Kamu pasti cerita apa yang kamu lakukan semalam, kan? Istri kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu buka borok suami kamu sendiri, ya? Aduh, Bang, sakit, Bang. Sumpah demi Allah. Ya Allah. Ampunilah mereka, ya Allah. Apa kamu bilang tadi, ya? Kamu doain kita berdua, ya? Jangan sok suci kamu, ya? Aku pukul kamu ya. Aduh, Bibi, ampun. Sakit. Aziza, dengar. Kamu bilang kamu istri yang soleha, ya? Tapi kamu nggak pernah nurut apa kata suami. Mulai sekarang kamu nggak boleh keluar dari rumah, kamu nggak boleh tinggalin ini warung. Ngerti? Kalau bayi dalam kandungan kamu lahir, biar aku panggil bidan yang ke rumah. Dengarin tuh. Aziza, dengar ya. Pokoknya selama kita pergi, kamu nggak boleh kemana-mana dan jangan tinggalkan warung ini. Ngerti kamu? Iya. Kalau sampai kamu berani keluar, aku nggak akan segan-segan mencelakai kamu itu. Ngerti kamu? Ayo, Wan. Ya Allah, maafkanlah bibiku ini, ya Allah. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dia katakan. Aku udah nggak tahu lagi, Tante. Gimana caranya ngebunuh Aziza? Aku juga udah nggak ngerti, Wan. Padahal selama ini kita udah nyiksa dia. Boro-boro mati. Cacat juga enggak. Apa perlu kita bayar orang untuk bunuh Aziza, Tante? Nggak perlu, Wan. Biarin aja dia mati sendiri. Ya, tapi gimana lagi caranya, Tante? Ya kita tunggu aja lah. Kita siksa terus dia. Tentu dia mati sendiri kok lama-lama. Ya. Awas, Wan! Halo, Assalamualaikum. Iya benar, Pak. Ini kediamannya Pak Marwan. Ada apa ya, Pak? Apa? Kecelakaan. Ya Allah. Terima kasih ya, Pak. Tadi Bang Rohim dan Pak Haji sudah datang kemari duluan. Itu mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, gimana kabar suami saya dan bibi saya, Pak? Aziza, kamu harus sabar, ya. Bibimu kakinya harus diamputasi karena terjepit mobil, Aziza. Astagfirullahaladzim. Terus suami saya, Bang Haji? Suamimu meninggal dunia dalam kecelakaan itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin. Sabar, Zah. Sabar, Zah. Kamu harus sabar, Aziza. Gak mungkin.
Kamu gak usah so baik sama aku. Kamu mau apa sih? Bi, Aziza cuma kasihan sama Bibi. Aku nggak perlu kamu kasihanin. Aku nggak perlu pertolongan kamu. Pergi dari kamu. Pergi. Pergi. Astagfirullahaladzim. Bi. Astagfirullahaladzim. Bibi. Astagfirullah, Masya Allah. Bibi. Jangan sentuh aku. Berapa kali aku bilang sama kamu gak perlu bantuan kamu. Pergi. Bi. Zah, kamu harus sabar. Kamu jangan kebanyakan mikir. Ingat bayi yang ada dalam kandungan kamu. Gimana aku nggak sedih, Dak? Aku melihat bibi aku nggak mau makan, nggak mau minum obat. Pokoknya dia nggak mau minta bantuan aku. Aku sedih. Iya, aku ngerti. Ya Allah, kuatkanlah bibiku untuk menghadapi cobaan ini, ya Allah. Bimbinglah dia. Semoga hatinya terbuka dan menyerahkan diri hanya kepadamu, ya Allah. Kamu memang berhati mulia, Zah. Padahal selama ini bibimu selalu menyiksamu. Tapi sekarang malah kamu mendoakannya. Ya Allah, kabulkanlah doa Azizah, ya Allah. Bukakanlah pintu hati Bilaila agar mau mengakui kekuasaan Engkau. Bu Ajijah. Iya, dokter. Gimana Bu Laila? Sudah tidur? Sudah, Dok. Bu Ajijah, setelah kami melakukan pemeriksaan yang terakhir, kami menyimpulkan Bu Laila sudah boleh dibawa pulang. Pulang, Dok? Iya. Kapan kira-kira saya bisa membawanya pulang, Dok? Sebaiknya besok. Setelah kami melakukan pemeriksaan yang terakhir besok pagi. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Mari, Dok. Mari. Ini makanannya, Bi. Ya Allah, berilah kekuatan bibiku ini. Jangan sampai dia terus larut dalam kesedihan seperti itu, ya Allah. Jangan sampai. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, Engkau telah membukakan pintu hati bibiku ini, ya Allah.
Him, kamu istirahat aja dulu. Tapi pekerjaan saya masih banyak, Bu. Istirahat aja dulu, Him. Nanti kamu capek. Him, apa kamu masih mencintai keponakan Ibu Azizah? Kenapa, Him? Apa kamu sudah punya kekasih lain? Waktu dulu Ibu paksa kamu menjauhi Azizah. Tidak, Bu. Semenjak saya tahu Azizah menikah, saya tidak pernah terpikir untuk menikah. Walau sekalipun. Ibu mau memberitahu kamu sesuatu. Toko beserta isinya ini sebenarnya milik Azizah. Dan nanti kalau kamu menikah sama dia, toko beserta isinya ini akan jatuh ke tangan kamu, Him. Gimana, Him? Kamu mau? Kenapa, Him? Masih kurang? Bukan itu, Bu. Lalu apa? Yang saya ingin katakan, saya mau menikahi Azizah walau dia tak berharta. Kamu memang pantas mendapatkan keponakan Ibu, Him. Azizah! Azizah! Ya, Bi. Kesini sebentar. Iya, Bi. Azizah. Barusan Rohim melamar kamu untuk menjadi